kita sama-sama bongkar hasil sidang jemaat dan penguatan program. Jadi semua kita undang, semua pengurus sampai di rayon-rayon. Dan pemekaran rayon Immanuel yang dibagi jadi. Shalom Sobat Suara Kasih Agung yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar saudara Sobat Suara Kasih Agung? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Senang sekali saya Reinhard dapat menjumpai Anda. Kalau di jalan ketemu boleh menyapa dengan Rein saja. Dan kali ini kami akan berjumpa kembali dalam podcast Suara Kasih Agung perdana, dan dengan topik pembahasan sore hari ini yang sangat menarik terkait dengan hasil sidang jemaat GKI Paulus 25 di tahun 2023. Dan pada sore hari ini kita akan bongkar hasil sidang yang tentu perlu diketahui oleh setiap warga jemaat GKI Paulus 25 Klasis Port Numbai. Dan pada sore hari ini saya tidak sendirian dan telah hadir di studio Suara Kasih Agung Ketua Majelis kita yang sangat luar biasa di tengah kesibukannya kami untuk kita sama-sama bongkar hasil sidang jemaat GKI Paulus 25 yang ke 28 Bapak ya. Iya, iya. Dan langsung saja ada Ketua Majelis kita sore hari ini Bapak Pendeta Lukius Matu. Selamat sore Bapak Pendeta. Selamat sore untuk kita semua, selamat sore untuk pemirsa yang mengikuti acara ini. Tuhan memberkati semua. Luar biasa, amin Bapak. Kabar baik Bapak? Baik sekali, sangat baik. Menjelang HUT pekabaran ini sangat baik sekali. Luar biasa. Bapak tidak tanya saya kabar baik bagaimana? Iya betul. Ya. Baik-baik juga toh. Puji Tuhan baik sekali dan sangat bersemangat sekali karena ini merupakan podcast pertama dari Suara Kasih Agung dan menjelang HUT Pekabaran Injil di Tanah Papua, dan juga ketemu bongkar sedikit hasil dari sidang jemaat kemarin yang telah terlaksana sukses ya Bapak ya. Iya, Sidang jemaat kemarin ini dibuka oleh Badan Pekerja Klasis GKI Port Numbai. Kalau boleh tahu Pak Pendeta, bagaimana dengan kehadiran peserta yang mengikuti sidang jemaat kemarin? Iya, sesuai dengan pengamatan saya untuk sidang tahun ini, artinya sidang Jemaat GKI Paulus 25 yang ke-28 ini, ya soal kehadiran anggota jemaat sangat antusias sekali. Dan pendeta memberikan apresiasi luar biasa. Semua unsur boleh hadir, semuanya tidak ada yang karena kurang. Mereka menyadari bahwa sidang ini penting. Betul. Karena sidang ini mengevaluasi program pelayanan kita di tahun 2022. Tapi juga bukan program pelayanan, tapi juga anggaran. Ya. Lalu kemudian sidang ini juga membahas tentang program pelayanan tahun 2023 dan anggarannya. Jadi antusias jemaat ya luar biasa, dan ya pendeta mengucapkan terima kasih banyak, jemaat ini luar biasa. Berarti sebagai warga jemaat GKI Paulus yang baik ini luar biasa, dari pengurus sampai jemaat semua baik. Luar biasa Bapak. Tentu dari yang apa yang Bapak Pendeta katakan untuk program kerja hingga anggaran-anggaran, kira-kira program kerja yang akan dilakukan tahun 2023 ini apakah masih sama dengan tahun sebelumnya atau ada gebrakan baru yang dilakukan? Tentu tetap ada aturan Sinode GKI di Tanah Papua ya Pak Pendeta. Yang pertama, pendeta sampaikan bahwa program-program pada aras jemaat Setanah Papua dan aras Klasis, dia selalu berpatokan pada hasil keputusan sidang sinode Waropen tahun 2022 yang lalu. Nah, jadi program itu terjadi sinkronisasi program pada aras sinode, Klasis, dan jemaat. Dan yang berikut, program-program kita dalam jemaat di tahun 2023 ini mengikuti rencana strategi yang telah disusun oleh sinode, Klasis, dan jemaat-jemaat itu mengikutinya. Nah, jadi dia tidak keluar. Tidak keluar. Ada beberapa program, ada 3 program utama yang kita laksanakan dalam sepanjang tahun 2023. Yang pertama, program bank data. Bank data. Bank data ini kita mempersiapkan data-data kita, pelaksanaan sensus. Jadi kita punya data, gereja harus punya data.
Gereja kalau sudah punya data, maka dia dapat menyusun program dan itu berdasarkan pada data itu. Ya. Sebab kalau kita tidak punya data, program kita tidak maksimal terlaksana. Yang kedua, itu program tentang bagaimana kita menyusun sebuah pembinaan mental spiritual untuk jemaat di tahun ini. Jadi mental spiritual itu terkait dengan pembinaan, terkait dengan semangat penginjilan dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, program utama yang kita laksanakan hal-hal yang menyangkut dengan administrasi gereja. Administrasi keuangan, tertib keuangan, kemudian tertib administrasi surat menyurat, kemudian aset-aset jemaat itu kita persiapkan dengan baik. Sehingga kita di dalam jemaat ini benar-benar ya punya kualitas kerja, tapi juga kita punya data yang lengkap. Pelayanan sasaran kita tertuju pada anggota jemaat sesuai dengan data yang jelas. Begitu. Berarti apakah akan disensus ulang lagi atau hanya diperbaharui data yang sudah ada? Nanti pada tanggal 11 hari Sabtu besok ini, ya hari Sabtu yang akan datang bukan yang sekarang ini, kita akan mengadakan rapat konsolidasi. Rangka penguatan struktur, kemudian penguatan anggaran. Rapat konsolidasi itu dalam rangka penguatan struktur, kemudian penguatan anggaran pada aras tingkat jemaat, rayon, dan seluruh majelis jemaat kita memperkuat itu. Gitu. Jadi sehingga, catatan penting ya buat setiap unsur dan juga pengurus secara khusus untuk tanggal 11 Februari. Jangan sampai lupa untuk rapat konsolidasi ini, Pak Pendeta. Baik, Pak Pendeta, terkait dengan rencana strategis tiga rencana strategis yang Bapak sampaikan, apakah fokus kerja PHMJ juga di tahun 2023 ini dengan rencana strategi ini, atau apakah lebih fokus lagi kemana, Pak Pendeta? Tema tahun kerja untuk Sinode GKI di Tanah Papua tahun ini 2023 ini adalah pembaharuan. Pembaharuan. Iya. Jadi hasil keputusan sidang Sinode di Waropen telah menetapkan beberapa poin penting menyangkut dengan struktur organisasi, kemudian program-program pelayanan yang akan dilakukan di sepanjang 5 tahun ke depan, dan di tahun 2023 itu disebut dalam rencana strategi adalah tahun pembaharuan. Nah, yang dimaksud dengan tahun pembaharuan di sini adalah kita melakukan pembaharuan karena dalam amandemen tata gereja telah terjadi perubahan jabatan struktur. Ya, misalnya pendeta kasih contoh pada arah sinode. Dulunya kan hanya cuma ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara. Kemudian ditambah dengan alat kelengkapannya, misalnya tentang sekretaris, departemen, dan lain sebagainya. Tapi untuk periode ini sudah ditambahkan beberapa jabatan strategis lagi. Misalnya ada ketua, ada wakil ketua 1, wakil ketua 2, wakil ketua 3, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara. Jadi pembaharuan ini pembaharuan. Kita ada lakukan pembaharuan. Dalam sampai struktur kita lakukan pembaharuan. Nah, misalnya pendeta sampaikan, misalnya kita di aras jemaat itu ada dulunya ada 6 unsur, ya ada unsur urusan pembinaan jemaat, urusan pekabaran Injil, pendidikan, diakonia, ekubang, dan KPKC. Tapi dari hasil keputusan sidang sinode di Waropen dan disampaikan kepada Badan Pekerja Klasis, maka dalam sidang kemarin Badan Pekerja Klasis Portumbai dan pleno diperluas pada bulan Januari kemarin, maka semua jemaat-jemaat yang ada di Tanah Papua mengikuti urusan, ada 5 urusan. Ya, ada 5 urusan yang nanti kita lakukan. Pendeta, ini 5 urusan ini juga cukup panjang. Dulu kan singkat-singkat, tapi ini 5 urusan ini juga cukup panjang juga. Jadi tapi yang jelasnya urusan-urusan itu yang sementara ini kita lakukan adalah ada urusan, misalnya urusan pelayanan dan pembinaan jemaat. Misalnya dalam urusan pelayanan dan pembinaan jemaat ini ada satu sekretaris urusan. Dulu kita sebut koordinator urusan. Sekarang dari hasil keputusan sidang sinode kita menggunakan sekretaris urusan. Dan ada penanggung jawab pelayanan dan ada penanggung jawab
pembinaan jemaat. Nah, yang disebutnya tahun pembaharuan ya. Pembaharuan. Jadi memang harus betul-betul sebagai pengurus pun juga harus mengetahui bagaimana dengan pembaharuan yang telah terjadi. Oke, Pak Pendeta, tentu pada saat sidang kemarin yang dilaksanakan pasti ada kesan-kesan hangatnya yang terjadi di dalam sidang jemaat dan juga biasa kalau sidang ada yang emosi, ada yang panas di tengah berjalannya sidang. Itu pun juga menjadi sangat menarik sekali tapi mengingat bahwa ini adalah hal yang cukup indah ketika berada di dalam rumah Tuhan dengan mengurus segala sesuatunya karena memang inilah pekerjaan Tuhan. Ketong pasti penasaran sekali pembahasan apa yang terjadi di dalam sidang jemaat pada saat itu. Iya. Yang pertama pendeta sampaikan bahwa sidang jemaat ini sesuatu yang melibatkan semua orang. Dan pendeta bersyukur karena selama persidangan beberapa kali kita lakukan itu, antusias jemaat ini luar biasa. Mulai dari panitia sidang Immanuel lalu, kemudian panitia sidang Rayon Zaitun. Tahun ini panitia sidangnya dari Shalom. Nanti tanggal 5 Februari besok kita akan membubarkan panitia sidang dari Rayon Shalom dan kita melantik panitia sidang dari Rayon Galilea. Jadi dinamika pembahasan program dan anggaran di dalam setiap persidangan itu hal yang biasa dan sangat-sangat menarik. Dan satu hal yang penting yang pendeta juga mau sampaikan bahwa kita sudah terjadi pergeseran, artinya sudah terjadi perubahan, pembaharuan mekanisme persidangan kita sudah lakukan itu. Dulunya orang sidang itu bisa makan 2-3 hari. Benar sekali. Tapi sekarang ini kita lakukan sidang dari pagi sampai sore sudah kelar. Dan 4 hal penting yang disampaikan dalam persidangan. Pertama, laporan pertanggungjawaban program, laporan keuangan. Setelah itu pembahasan pokok program untuk tahun pelayanan berikutnya dan rancangan anggaran pendapatan belanja disepakati. Nah, 4 hal ini saja orang bisa bikin sampai 3 hari. Dan kemudian jemaat kita di Paulus ini sudah mulai memahami bahwa hal apa yang harus kita mau bikin kecuali kita memberikan sumbangsi pikiran kita yang terbaik bagi jemaat. Benar sekali. Makanya saya ingat waktu lalu kita sidang pertama, waktu sidang yang keberapa itu kita pulang jam 11 malam tidak salah. Kemudian yang berikutnya kita pulang jam 8 malam. Nah, kali ini sidang Paulus sidang tutup itu tepat jam 5 lewat jam 6. Jam 6 sore. Maka saya punya prediksi tahun depan kita sidang yang menjadi tuan dan nyonya pesta iman ini adalah Rayon Galilea. Ya. Mudah-mudahan kita bisa Paulus sidang jatuh jam 5 misalnya. Ini kan sudah luar biasa. Ya, harapan yang luar biasa juga. Dan suasana persidangan kemarin itu banyak anggota jemaat kita utusan yang memberikan pikiran-pikiran luar biasa. Dan ini pendeta mengatakan bahwa jemaat ini kita semakin hari semakin berpikir yang luar biasa, tajam, sistematis, terkontrol, termotivasi untuk jadi semua. cukup Luar efektivitas biasa. Satu hari pun dengan perkembangan zaman saat ini sudah era digitalisasi pun juga sesuai sistem data anggaran dan segala macam laporan pun bisa terdeteksi dengan baik. Kita juga punya aset-aset terkontrol dengan baik. Terkontrol dengan baik sampai aset bukan hanya pada tingkat jemaat, aset unsur-unsur terkontrol, aset rayon-rayon sampai pengurus-pengurus unsur yang ada pada aras rayon itu pun juga terkontrol. Dan puji Tuhan aset kita backup dia dengan baik. Nah, untuk program setelah kita rapat konsolidasi nanti besok kita mulai dengan sensus dan kita mulai dengan program data itu, bank data itu. Semua harus lengkap, dipersiapkan dengan baik. Baik, rencana strategis ini akan segera langsung dilaksanakan ya Bapak Pendeta. Baik, tentu Gereja Paulus ini dari masa ke masa selalu memekarkan jemaat dan ini menjadi hal yang menarik sekali di jemaat pun juga dari terlepasnya GKI Kalvari Angkasa dan juga GKI Alfa Omega hingga saat ini dan tumbuh lagi jemaat yang mungkin sudah
sangat banyak di dalam satu rayon itu dan harus dimekarkan kembali. Bagaimana dengan penjematan yang dilakukan saat ini melihat GKI Paulus sudah berhasil memekarkan jemaat, bahkan sudah 2 jemaat besar berdiri sendiri, yaitu GKI Kalvari Angkasa dan juga Alfa Omega, Pak Pendeta. Ya. Iya, jadi ya, pemekaran apa namanya jemaat, ya, Paulus ini kan sudah memekarkan 2 jemaat. Ya. Yang pertama Kalvaria Angkasa. Benar sekali. Yang kedua Alfa Omega Bayangkara. Dan kalau sampai Paulus sudah memekarkan 2 rayon atau 2 week yang waktu lalu dan sekarang sudah jadi jemaat mandiri. Benar. Ini dia menunjukkan bahwa jemaat Paulus adalah jemaat yang mandiri, jemaat yang misioner, jemaat yang dewasa, ya, jemaat yang dewasa. Saya kasih contoh misalnya aja. Jemaat week Alfa Omega yang lalu itu kisaran jumlah kakaknya itu sekitar 200-an kakak. 200-an kakak. Iya, kepala keluarga dengan angka jumlah jiwa itu sekitar hampir mendekati 500. Ya. Itu tidak bisa untuk jadikan satu week atau satu rayon. Kita mekarkan dan puji Tuhan selama 1 tahun kita persiapkan mereka dengan matang dan puji Tuhan dalam sidang klasis kita, klasis Portumbai pada tahun 2022 yang lalu, dan jemaat itu sudah ditetapkan menjadi jemaat mandiri. Kalvaria Angkasa, dan ini Paulus ya adalah jemaat yang mandiri, jemaat yang dewasa. Ya. Kedewasaannya tidak hanya diukur dari sumber daya manusianya, kedewasannya tidak dilihat dari angka nominal uangnya, tidak dilihat dari apa yang dia miliki, tapi ketika dia mampu untuk memekarkan sebuah week menjadi sebuah jemaat, itu indikator bahwa dia sangat dewasa. Berarti jemaat yang mandiri dan misioner yang sudah diterapkan. Sudah. Luar biasa ya. Bapak Pendeta. Dan pemekaran rayon Immanuel yang dibagi menjadi 2 ini bagaimana Pak Pendeta? Nah, ini ceritanya pemekaran. Karena pertama pendeta mau kasih data ya, Bapak dan Ibu, saya mau sampaikan tuh data. Untuk saya punya catatan, week Immanuel itu jumlah kakaknya adalah 124. Benar sekali. Dari 124 itu ada jiwanya 427 jiwa. Rayon Shalom itu ada 74 kepala keluarga, ya, dengan jumlah jiwa 317. Kemudian Rayon Galilea itu ada 80 kakak dengan jumlah jiwa 295, ya. Nah, ini Rayon Immanuel ini sudah 427 orang ini jiwa. Benar sekali. Maka kita memekarkan. Kalau kita sudah memekarkan week atau rayon Alfa Omega menjadi jemaat yang mandiri, maka Immanuel kita harus mekar dia. Apa tujuan kita mekarkan ini? Karena kita harus memekarkan itu supaya jangkauan pelayanan kita itu bisa terkontrol. Ada jemaat-jemaat yang tidak pernah kita sentuh. Dengan pemekaran itu kita bisa sentuh pelayanan mereka, sehingga mereka tidak terisolir, tidak pernah hadir dalam persekutuan dan lain sebagainya. Ini tujuan kita. Jadi puji Tuhan untuk Immanuel sampai detik ini, ya kita awalnya sudah mulai start dengan pembagian. Jadi tahun lalu kita sudah ibadah dua. Dan puji Tuhan kemarin Paulus sidang jatuh, teman-teman Immanuel juga majelis yang ada di mana mereka persiapkan jauh lebih bagus, dan nanti rapat konsolidasi besok, dan kita sudah sampai sekarang belum menentukan namanya. Belum menentukan namanya. Nanti pendeta bilang sudah, nanti teman-teman orang yang menentukan mana yang terbaik. Yang penting jangkauan pelayanan kita bagi mereka yang tidak pernah dijangkau, kita upayakan untuk kita bisa menjangkau anggota jemaat. Yang pasti tujuannya itu ya Bapak Pendeta, dan juga mendukung rencana strategis. Tapi juga ingat bahwa kedewasaan sebuah jemaat terletak dari ketika kita memekarkan satu week atau satu rayon, itu menunjukkan bahwa sudah terjadi pertumbuhan jemaat. Benar sekali. Ya, sudah terjadi pertumbuhan jemaat. Kenapa sampai kita bisa mekarkan? Karena jumlah anggota kepala keluarga bertambah. Karena jumlah anggota jemaat kita semakin bertambah, maka harus dimekarkan.
Jadi bukan berarti berpisah, jadi Bukan, bukan berarti berpisah ya, bukan. tapi bagaimana kemandirian dan Benar. kedewasaan dalam rayon Betul, ini. betul sekali, Baik, sangat terima tepat. kasih Pak Pendeta. Saya mau bertanya lagi nih Pak Pendeta, jangan bosan-bosan ya. Tapi di tahun 2022 kemarin Pak Pendeta, program kerja apa ini yang belum tercapai dan akan dilaksanakan di tahun 2023? Sebenarnya pertama ada beberapa faktor yang menjadi penyebab sehingga ada juga beberapa program baik di unsur Ya. di urusan yang tidak maksimal kita kerjakan karena kita masih berada pada situasi COVID-19. Ya, benar sekali. Makanya program-program yang melibatkan banyak orang kita kurangi dan lain sebagainya. Dan ada program di tahun 2022 yang kita tidak laksanakan, kita kembali untuk lakukan di tahun 2023. Jadi tetap semua terkontrol, ya, semua terkontrol. Semua sekretaris-sekretaris urusan mempersiapkan itu dengan baik. Kemudian badan-badan pelayan unsur kita dalam jemaat PKB, PW, PAM dan PAR, mereka sangat hidup, mereka terus mengontrol program kerja mereka. Jadi yang jelasnya memang ada program juga yang tidak berjalan. Dan kesepakatan unsur-unsur dan urusan untuk ingin jalankan di tahun ini kita tetap sepakat untuk kita jalankan bersama. Oke, dan semoga Ya tujuannya cuma satu, semua kan untuk kepentingan jemaat itu saja. Benar. Ya, gitu. Tapi kalau boleh tahu Bapak Pendeta, di tahun 2023 kemarin ini masih dalam program kerja ya 2022. Apa yang paling berkesan menurut Bapak dan banyak sekali memberkati jemaat GKI Paulus Dok 5? Ya, saya mau sampaikan pada kita bahwa yang pertama, saya mau selalu memberikan apresiasi untuk jemaat. Oke. Antusias jemaat untuk kegiatan-kegiatan pelayanan, persekutuan, kesaksian, luar biasa. Dan di situ kita bisa ukur bahwa jemaat kita adalah jemaat yang bertumbuh. Jemaat kita adalah jemaat yang dewasa. Ya. Baik. Dalam kegiatan manapun mereka selalu ikut. Ya, kegiatan-kegiatan baik pada jemaat lingkungan kita kerja maupun klasis dan sinode, kita selalu ikut ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan itu. Nah, saya sampaikan bahwa jemaat ini persekutuannya sangat oke. Ya. Kita selalu jaga kebersamaan. Semua rayon selalu jaga. Itu dengan ditandai dengan apa? Misalnya tahun lalu pelaksanaan hari-hari besar gerejawi ditangani oleh rayon Galilea. Kemudian tahun kemarin ditangani oleh teman-teman kita dari rayon Immanuel. Tahun ini Bukit Zaitun. Jadi kita bagi tugas dan hampir pendeta perhatikan semua memberi perhatian serius. Tanggung jawab yang diberikan oleh gereja mereka kerjakan. Ini menunjukkan bahwa tingkat kedewasaan anggota jemaat kita luar biasa. Baik. Sangat luar biasa. Itu tentang Tuhan ya Bapak puji ya. Tuhan luar biasa. Dan, Bapak Pendeta pun sendiri sudah mengapresiasi sebagai ketua majelisnya kita ya. Jadi bagaimana sebagai warga jemaat yang baik, apalagi pengurus ya, berbicara mengenai pertanggungjawaban nih Bapak Pendeta ya dari tiap unsur. Apa ada kendala dalam pemeriksaan yang akan dilakukan oleh ini menyangkut dengan BPPG, keuangan ini. iya. Ini menyangkut keuangan. Tadi Bapak sudah banyak sekali mengapresiasi, berarti harus kerja juga yang baik ini. Tentang program, pendeta sangat memberikan apresiasi luar biasa. Nah, tentang anggaran, ya. Penerimaan kita juga terus mengalami peningkatan. Sekalipun pengeluaran kita juga begitu besar dan lain sebagainya. Nah, hal menyangkut dengan kinerja BPPG yang dalam hal ini langsung diketuai oleh Bapak Yan Reba, tim BPPG kita dalam jemaat juga eksis. Mereka luar biasa. Di situ ada beberapa, ada Pak Ungke, ada Ibu sekretaris ini. Nah, mereka kerja luar biasa. Kemarin kita sidang dan rutinitas pemeriksaan BPPG itu sangat baik. Pemeriksaan sampai di unsur-unsur mereka periksa semua. Nah, ada kendalanya di situ. Kendalanya di sini adalah terkadang ya mungkin kendalanya karena ya anggota-anggota jemaat kita juga yang dipercayakan sebagai pemegang kas. Mereka juga pegawai. Mereka juga punya aktivitas. Terkadang karena aktivitas mereka begitu, maka kadang terlambat untuk lakukan pemeriksaan. Harus ketua BPPG harus ngotot, harus begini, harus begitu dan lain sebagainya. Tapi itu dinamika. Itu hal yang selalu kita alami dalam pekerjaan Tuhan.
Dan itu jangan dipersoalkan lah. Ya. Dia berjalan sambil kita memeriksa, sambil kita mengoreksi apa kelemahan-kelemahan kita. Nah, makanya untuk tahun ini Ibu Bendahara, Ibu Syammas Hai telah mengeluarkan 2 buku. Yang pertama buku untuk kontrol ibadah. Oke. Di situ yang kedua kwitansi yang dipersiapkan. Jadi semua seragam. Mulai dari koordinator rayon sampai koordinator PKB, PW, PAM dan PAR yang ada di setiap rayon itu dipersiapkan buku yang sama. Nanti rapat konsolidasi besok baru kita akan sosialisasi sehingga ketika nanti dalam pemeriksaan buku itu yang mereka pegang. Jadi semua terkontrol, semua sama. Semua sama. Ini yang disebut dengan pembaharuan. Benar sekali Bapak Pendeta. Kita lakukan pembaharuan. Tapi kalau boleh tahu untuk perbandingan anggaran tahun 2022 dan 2023 ini apakah cukup meningkat? Kalau ini kalau bicara tentang keuangan ini dia kan tidak stabil, tidak stabil. Tahun 2020 ke 2021 kita mengalami angka yang signifikan naik. 2022 kemarin kita targetkan itu yang kita anggarkan itu adalah 4 miliar sekian. Tapi kita tidak mencapai target. Kita tidak mencapai target. Target kita hanya kita dapat sekitar 3 miliar sekian. Tapi kalau ini yang pendeta mau bilang bahwa kadang kita itu derma-derma yang kita lihat. Derma-derma yang dikelola oleh bendahara itu mencapai 3 miliar sekian. Padahal yang kita anggarkan adalah 4 miliar. Nah, itu berarti kita tidak mencapai target. Benar ya kan tahun 2022. Nah, tapi kalau mau dipikir sebenarnya kita bukan hanya mencapai target 3 miliar. Itu lebih. Kenapa lebih? Karena ada bantuan-bantuan pemerintah melalui panitia. Ini yang kita tidak pernah kontrol. Nah, kalau mau dijumlahkan, itu mencapai 5 miliar nanti. Benar sekali. Makanya di tahun anggaran 2023 ini kita sedikit menambah. Karena pertama, kenapa dia tidak mencapai target 4 miliar di tahun 2022? Karena memang kita masih dalam situasi COVID. Iya, betul sekali Pak Pendeta. Tapi di tahun 2023 ini ya kita punya iman, pengharapan walaupun pemerintah ya Menteri Keuangan, Presiden Jokowi juga menyatakan bahwa tahun 2023 ini tahun ujian. Karena nanti terjadi inflasi. Benar. Kemarin pendeta pimpin ibadah pimpin refleksi di dinas pertanian dan pangan itu orang gumuli sampai ada himbauan kepada masyarakat untuk bagaimana pot-pot itu kita pakai tanam-tanam rica lah segala macam karena ini mengantisipasi inflasi di tahun 2023. Makanya pendeta sampaikan bahwa kita tidak khawatir tapi semua nanti kita serahkan ke Tuhan. Jadi angka di tahun 2023 untuk anggaran pendapatan belanja Jemaat Paulus itu mencapai angka 4, sekian. Ya, Tuhan tolong kita bisa mencapai target itu. Amin. Dan walaupun banyak sekali ya gejolak yang terjadi dari Presiden kita sendiri Republik Indonesia pun juga tidak bisa membayangkan tahun 2023 yang akan terjadi ini karena inflasi yang terjadi. Tapi kita cukup bersyukur ya Bapak Pendeta ya, karena kondisi Indonesia, Papua hingga saat ini masyarakat pun juga sangat stabil keadaannya. Mengingat negara-negara yang lain pun juga pada saat ini sedang ada yang inflasinya menurun, perekonomian bahkan kesusahan untuk hidup ini. Baik, berbicara tadi terkait dengan keuangan, mungkin saya bergeser kembali lagi sedikit terkait dengan program kerja tiap unsur Pak Pendeta yang direncanakan di tahun 2023 ini dan di sidang kemarin telah disetujui atau ada pengurangan Pak Pendeta? Yang jelasnya kita kan sebelum masuk persidangan itu kan PHMJ membentuk 2 tim. Yang pertama tim program dan tim anggaran. Nah, tim program dan anggaran ini yang menyeleksi program-program yang kalau program yang sudah dilaksanakan tahun lalu ya tidak penting lagi kita bikin kegiatan yang lain gitu. Nah, sedangkan anggaran juga logis tidak angka-angkanya ini. Tim anggaran ya betul sekali. Nah, tim anggaran itu
diketuai oleh Ibu Hai dengan Bapak Penatua Ibu Syamas Hai dengan Bapak Penatua Ferry Runtuwa ini. Sedangkan untuk tim program itu langsung dikoordinir langsung oleh Ibu Wakil Ketua Ibu Penatua Els PKD. Dan mereka sudah seleksi sebelum kita masuk dalam persidangan. Jadi kita sudah ada beberapa program dari unsur yang kita coret, apakah juga tetap ada, tapi itu angkanya swadaya. Kita tidak bisa menentukan itu. Nah, pada akhirnya juga dalam sidang kemarin kita sudah sepakati bersama. Yang jelasnya itu kan angka iman ya. Betul uang sekali. Belum ada. Ini jadi kemarin kita baku marah dengan angka-angka itu. Kadang pendeta dulu pikir, oh ini kita baku marah dengan angka yang angan-angan. Ya, tapi betul bagi Tuhan tidak ada mustahil. Pada akhirnya kita jalan. Betul sekali Pak Pendeta. PW jalan, PKB jalan. Jadi saya selalu bilang untuk ini, Ibu Bendahara menyampaikan teman-teman majelis, program kita ini jalan dari uang persembahan itu sendiri. Betul. Karena gereja hidup dari persembahan. Yang penting di sini ada seberapa besar uang yang ada pada kita. Kita harus ingat bahwa tanggung jawab kita ke sinode, perpuluhan 100%, SWJ 40%, Benar. SWJ 20% ke klasis, SWJ kita 40% yang ada, tambah dengan dana-dana inkonvensional yang Ekubang kerjakan dan lain sebagainya. Itu kita mempersiapkan dia baik untuk kita bisa membiayai program yang ada di sini. Amin. Ya, itu. Jadi memang dari rencana strategis administrasi keuangan harus tepat waktu ya, gitu. dan laporan pun juga harus benar dan tepat pada waktu yang ditentukan oleh klasis dan sinode ya Pak Pendeta ya. Baik, terima kasih. Dan itu pun juga jangan jadi patah semangat ketika ada hal-hal yang harus dipangkas, dan juga karena ini yang seperti Pak Pendeta sampaikan bahwa tahun pembaharuan. Jadi memang harus terus tetap semangat dan terus menjalankan apa yang menjadi tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan kepada kita jemaat. Tapi ada hal yang positif yang Pendeta lihat. Apa itu Pak Pendeta? Oh, ketika kita mengurangi ini pada saat kita bicara dalam sidang, ya kita jelaskan, dan pada akhirnya juga semua utusan dari badan-badan pelayan unsur, urusan mereka juga maklumi yang sudah Pak Pendeta. Bukan saja tahun ini, pasti tahun depan juga kita bisa. Luar biasa. Jadi berbesar hati ya untuk menerima semua itu. Pak Pendeta, bagaimana dengan sekolah penjematan GKI Paulus dari hasil sidang apa menjadi fokus gereja pada sekolah penjematan ini? Ada SD Paulus dan juga SMP YPK Paulus ya Pak Pendeta? Ya, beberapa tahun yang lalu ketika gedung gereja yang ini dibangun, itu bantuan penjematan kepada 4 sekolah ini putus. Dan ketika saya hadir, dan ya dengan adanya pembangunan yang sudah selesai dan kita kembali memberi perhatian pada 4 sekolah ini. Puji Tuhan, sudah 3 tahun terakhir ini sekolah-sekolah juga selalu hadir, memberikan support, dan kita juga mendoakan mereka di tengah-tengah program pendidikan di sekolah masing-masing. Tanggung jawab kita ada 4. Pertama, SD YPK Paulus, SMP YPK Paulus, SMK YPK Paulus, dan SMA gabungan. Puji Tuhan, kemarin kita sidang jemaat, mereka selalu hadir. Mereka mempresentasikan perkembangan sekolah. Luar biasa, SMP YPK kita sekarang ini mengalami pertumbuhan luar biasa. Puji Tuhan. Ya, ini karena kinerja kepala-kepala sekolah yang luar biasa. Dan itu tidak terlepas dari dukungan doa jemaat untuk mereka. Nah, dana penjematan dari majelis dana penjematan jemaat GKI Paulus untuk 4 sekolah ini dulunya itu angka 5 juta setiap tahun. Setiap tahun. Tapi tahun ini 2023 kita kasih naik 1 juta jadi 6 juta. Wah, puji Tuhan, bersyukur sekali. Dan ya para kepala sekolah, guru-guru juga mereka maklumi, mereka tidak ada. Dan ada juga rekomendasi untuk bagaimana apakah kita bisa menyiapkan dana untuk membiayai 1 anak sekolah yang tidak mampu dan lain sebagainya. Itu juga masih itu juga kita menjadi sebuah program yang kita nanti akan lihat bersama. Nah, kemudian program yang berikut lagi saya sampaikan untuk semua sekolah-sekolah hari-hari ulang tahun sekolah. Itu kita peringati bersama. Ada dana programnya juga sebesar 2 juta. Jadi kalau panitia di sekolah misalnya SD YPK Paulus mau rayakan hari ulang tahunnya, dia sudah tahu bahwa ada dana program, kita persiapkan. Kemudian ada ibadah bersama anak-anak mau ujian, kemudian ada visitasi dari majelis urusan pendidikan, mereka harus turun ke lokasi sekolah-sekolah, mereka cek semua.
Nah, dengan demikian hubungan jemaat dengan 4 sekolah ini selalu terjalin. Nah, kemarin hari ulang tahun dari SMP YPK, nanti SMK YPK juga berikutnya lagi ulang tahun, ya, bulan Januari mereka sebenarnya. Nah, kemudian nanti SD YPK, SMA gabungan, selalu majelis pendidikan mereka luar sangat biasa. tahu. Dan saya juga sebagai anak YPK yang bangga sekali. Jadi sebagai catatan bagi warga jemaat juga yang mempunyai anak, sekolahkanlah juga di sekolah YPK, itu baik sekali ya. Karena kalau bukan Ketong yang menghidupkan YPK ini di tanah Papua, siapa lagi? Baik, terima kasih Pak Pendeta. Terkait dengan kendala apa nih kalau boleh tahu yang masih jadi pergumulan dalam Jemaat GKI Paulus dan kedepannya pun juga menjadi doa dan pergumulan ya untuk kedepannya supaya kita tuh bisa seperti program kerja tahun pembaharuan ini Pak Pendeta. Pertama kita yang jelasnya kita di tahun ini tetap mendoakan jemaat untuk tetap kuat dalam menghadapi tahun yang disebut dengan tahun ujian. Kita mendoakan mereka dan memberikan motivasi, semangat, ya, spiritualitas mereka kita tingkatkan untuk menyikapi perkembangan dunia. Ya, saya mau sampaikan kepada jemaat bahwa saya begitu paham bahwa ada banyak anggota jemaat kita yang menggumuli tentang anak-anaknya, ya, menggumuli tentang pekerjaan anak-anak, pendidikan anak-anak. Ini tanggung jawab gereja. Gereja terus akan mendoakan mereka. Tapi juga gereja memfasilitasi berbagai media pelayanan yang ada dalam gereja ini untuk mengembangkan sumber daya mereka untuk bisa bersaing. Nah, ini tanggung jawab kita yang lain adalah pembinaan mental spiritual. Ya, kunjungan-kunjungan. Ini hal ini akan kita bahas pada waktu rapat konsolidasi besok. Jadi semua lini pelayanan kita tingkatkan. Orang-orang sakit, keluarga-keluarga berduka, kita tetap lakukan pelayanan kepada mereka. Terutama kita punya orang-orang tua lansia ini. Iya, kita harus bersyukur karena ya, di dalam jemaat ini kita punya orang tua lansia ini paling banyak, ya, paling Betul banyak. Sekali, Pak Pendeta. Dan yang paling tertua ada juga dalam jemaat kita dari Rayon Galilea. Oma Pelamonia sudah usia ke-95 tahun. Umur panjang Umur sekali panjang. Ya. Kita bersyukur Bapak dan Ibu saudara-saudara bahwa di tengah-tengah kemajuan pelayanan jemaat ini ada masih tersisa orang-orang yang dulu bekerja, orang-orang yang dulu lahir. Kamu bilang apa? Lahir dengan lentera, lahir dari pelita sampai sekarang tinggal dengan lampu yang tinggal copot saja Bang. Betul, puji Tuhan sekali. Dan kita mungkin ada yang bisa sampai di usia itu dan ada yang tidak bisa sampai di usia itu tuh bersyukur ya Bapak Pendeta. Oma Pelamonia masih ada hingga saat ini. Ada beberapa 80-an tahun itu luar biasa, 80 tahun lebih. Ini. Tapi dong tua-tua begitu, tapi masih ada juga yang datang ibadah PW. Nah, ini dong luar biasa. Itu yang Pak Pendeta mau bilang bahwa jemaat kita adalah jemaat yang sangat dewasa. Mereka dewasa dalam berpikir, dalam bertindak, dalam melakukan sesuatu yang terbaik dan harus kita memberikan support untuk mereka. Amin. Terima kasih banyak Ketua Majelis kita yang selalu mengapresiasi dan terus memberikan kita kekuatannya tetap kuat. Dan Pak Pendeta terakhir nih sebelum saya mendapatkan closing statement dari Pak Pendeta, boleh berikan kritik dan saran serta apresiasi juga nih bagi panitia sidang ke-28 tahun 2023 yang telah berhasil menyukseskan sidang jemaat tahun 2023 ini, dan kedepannya Rayon Galilea pun juga bisa menjadi acuan untuk terus semangat dan melihat dari apa yang sudah ada yang pernah terjadi. Iya. Pertama-tama Pendeta mau sampaikan, mau bilang kritik dan kritik itu saya pada waktu kami membentuk panitia dari Rayon Shalom. Pendeta selalu bersama dengan mereka, ya, dan mengikuti bagaimana susah payahnya mereka mencari uang di tengah-tengah COVID-19 itu, ya. Dan hal itu saya sempat khotbahkan untuk di Galilea Shalom kemarin. Saya bicara bahwa sampai ada yang sumbang minyak, baku bagi-bagi, ada yang muka bisa bagus, ada yang muka yang terus-terusnya. Tapi tuntutan itu harus dikerjakan. Dan pada akhirnya dari tertatih-tatihnya mereka bekerja itu,
mereka dapat melakukan dan mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Puji Dan Tuhan. sidang jemaat kemarin adalah sidang jemaat yang sangat baik, sangat luar biasa. Ini semua karena apa? Mereka kompak, kerjasama, dong baku marah, tapi dong kembali lagi berdamai, dong Luar kerja biasa, sama-sama. puji Tuhan. Itu hal biasa. Nah, jadi untuk soal kritik bagi panitia dari Rayon Shalom, ini terlalu banyak kritik untuk orang pada waktu ini. Tapi saya mau bilang untuk teman saudara-saudara anggota jemaat yang ada di Rayon Shalom dan para pendatua Syamas yang setia mendampingi jemaat untuk membackup acara pesta iman yang telah kita lewati kemarin itu, bahwa kalian luar biasa, kalian membuktikan iman, tugas dan tanggung jawab, membuktikan dengan cara mempersembahkan sebuah acara yang terbaik untuk Tuhan. Dan mudah-mudahan tanggal 5 Februari hari HUT Pekabaran Injil di Tanah Papua yang ke-168 kita akan resmi membubarkan mereka dan kita akan melantik panitia sidang yang ke-29 Jemaat GKI Paulus Tuk 5 ya yang belum tahu direncanakan nanti dilaksanakan apakah di bulan November tahun ini ataukah kita akan kembali lagi seperti biasanya di tahun 2024 bulan Januari. Nah, maka mari saya mengajak Bapak Ibu saudara-saudara anggota jemaat, kemudian para pendatua dan syamas yang ada di Rayon Galilea, mari bekerja bersama, itu penting. Ya, fokus bahwa ini pekerjaan Tuhan. Apa yang kita mau persembahkan untuk Tuhan? Sebab Tuhan telah mengorbankan dirinya untuk kita, maka darahnya itu mahal. Apa yang kita bisa balas selain kita membuat sesuatu untuk kemuliaan Tuhan? Itu saja. Ya. Membuat untuk kemuliaan Tuhan ya. Pokoknya hal-hal yang kurang itu hal yang biasa, bukan hal yang luar biasa. Amin. Terima kasih banyak Pak Pendeta. Terakhir Pak Pendeta, mungkin saya ingin mendapatkan closing statement dari topik kita pada sore hari ini, bongkar hasil sidang jemaat GKI Paulus yang ke-28. Harapan bagi hasil sidang yang ke-28 tahun 2023 ini agar dapat terlaksana sesuai dengan rencana yang telah dilakukan pada sidang kemarin. Ya, jadi nanti kita dalam rapat konsolidasi besok 11 Februari ya. 11 Februari kita pertama akan menyampaikan seluruh perubahan struktur organisasi majelis yang dulunya ada 6, kita bikin 5 sesuai dengan keputusan sidang. Kita tempatkan posisi-posisi majelis ya, kemudian program-programnya. Ya, kita dalam rapat itu akan sampaikan semua teman-teman majelis yang ada di urusan ini, segera lihat mereka punya program, anggarannya berapa. Kita akan lihat triwulan pertama, triwulan kedua. Triwulan pertama kita akan evaluasi, triwulan kedua kita evaluasi lagi. Triwulan ketiga kita persiapkan semua. Dan harapan pendeta adalah marilah kita bekerja sesuai dengan tupoksi kita masing-masing. Ada PHMJ bekerja, koordinator Rayon bekerja mengkoordinir semua anggota jemaat, panitia pelaksana apa, panitia HBG, panitia sidang, tim renovasi, ya tim AC, yang saya mungkin lupa ya, juga berterima kasih untuk kita punya beberapa tim ini. Ya, tim mobil kemarin pendeta sudah bubarkan. Sudah dibubarkan Pak Pendeta kemarin dengan panitia HBG dari Rayon Immanuel. Mereka bersusah payah menyiapkan kendaraan. Jadi pada waktu lalu, periode lalu kan ada Pak Wayoi, ada Pak Tommy, ada Pak Gedi, dan mereka berupaya untuk memaksimal itu, dan puji Tuhan kita dapat kendaraan. Pendeta sekarang bisa pakai kendaraan dengan enak-enak melayani karena upaya kerja keras mereka. Dan itu ditinggalkan untuk majelis periode yang baru, dan pendeta selalu bilang, mari kita jaga aset milik jemaat ini. Jangan kasih rusak dia, jangan bikin dia macam-macam, pakai untuk jemaat. Nah, jadi terima kasih untuk tim mobil yang kita sudah bubarkan, ada Pak Swebu, ada Pak Penatua Sebayang, ada Pak ini semua. Nah, sekarang kita ada tinggal 2 tim lagi. Tim AC, Pak Tuhumena, ada Pak Along, kemudian ada Pak Tommy. Mereka sementara ini ada lagi pasang AC kita. Saya harap ini misalnya kalau 5 AC ini bisa dimaksimalkan dengan baik, ruangan bisa tenang, anggota jemaat bisa ibadah dengan nyaman, puji Tuhan luar biasa. Dan puji Tuhan Bapak Kambuaya, Pak Wayoi dari Pak Rawar, teman-teman yang ada di situ di tim
renovasi. Ya. Mereka sudah merenovasikan beberapa bagian gedung gereja yang mengalami kerusakan dan sampai sekarang mereka masih bekerja. Kita upayakan untuk mereka bekerja sampai selesai, AC selesai, renovasi selesai. Kita berupaya untuk bagaimana caranya untuk membangun sebuah rumah pastori baru untuk pendeta lagi tambah. Puji Tuhan. Ya, ini orang-orang hebat yang kita persiapkan untuk bekerja. Apa yang mereka persembahkan untuk Tuhan, itu yang kita bisa buat. Mungkin ada kekurangan, ya itu hal yang biasa. Ya, betul Sebab sekali. kalau kita kerja dengan kelebihan nanti kita jadi sombong. Betul, Pak. Tapi bekerjalah dengan kekurangan supaya kita tahu bahwa kita ini hanya cuma alat, kita bukan Tuhan, Benar kita sekali. hamba. Begitu. Dan yang pasti fokusnya ini bekerja Fokus. untuk Tuhan ya, Bekerja untuk Tuhan, bukan untuk itu saja. manusia. Dan pasti semua akan terlaksana dengan baik. Terima kasih banyak Pak Terima Pendeta kasih, di iya. tengah kesibukan boleh hadir di studio Suara Kasih Agung, dan juga kami ucapkan terima kasih sekali lagi untuk motivasi apresiasi yang telah diberikan untuk warga Jemaat GKI Paulus 25, dan juga kami juga mengucapkan, maksud kami jangan sampai lupa juga kembali pada episode podcast Suara Kasih Agung dengan cara memfollow di YouTube channelnya, maksud kami di YouTube channel GKI Paulus 25, dan juga jangan lupa untuk subscribe agar dapat informasi dan notifikasi dari podcast Studio Suara Kasih Agung. Akhir kata, saya Reinhard dan juga Pak Pendeta pada sore hari ini kami ucapkan terima kasih telah Terima hadir. kasih. Tuhan memberkati selalu, dan juga program-program dari yang sudah dibongkar tadi hasil sidang bisa dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Puji Tuhan. Selamat sore dan shalom, Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa.